panglima angkatan perang yang paling disegani musuh ketika sebelum Islam. Dia panglima angkatan perangnya kafir Quraisy, tapi masuk Islam, tetap dia dipercaya lagi panglima angkatan perangnya Nabi. Bayangkan dia kembali memusuhi temannya sendiri kan. Nah, Khalid bin Walid ini juga tokoh fenomenal ya, karena di samping dia sebagai tentara yang sangat hebat, ilmu ketentaraannya sangat mumpuni, tapi dia juga tokoh masyarakat ya kan, ulama juga. Nah, ini hebatnya orang-orang dulu. Selain dia kuat berperang, tapi dia juga aktif dengarkan ceramah-ceramah Rasul, nasihat-nasihat ya. Dia ulama, seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di samping dia pejabat ya, kepala negara, khalifah. Dia juga ulama. Banyak orang, banyak ulama, tapi tidak penguasa. Banyak penguasa, tapi tidak ulama. Nah, kalau kita lihat belajar dari sejarah Islam, di masa awal itu, Proto-Islamic Law itu, sahabat itu, ya, seperti Abu Bakar, ulamanya bukan main. Tapi pemerintah juga yang adil ya kan. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dia ulama mumpuni, tapi dia juga kepala negara mumpuni kan. Tapi terakhir nanti Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini anaknya Abi Sufyan. Abi Sufyan itu panglima angkatan perangnya Mekah ya. Inilah yang dulu ditaklukkan Nabi pada waktu Fathu Makkah. Nah, ada namanya Muawiyah, anaknya Abi Sufyan. Abi Sufyan itu masuk Islam last minute-nya Rasulullah. Ada yang mengatakan Abi Sufyan masuk Islam itu karena terpaksa ya katanya. Kenapa? Karena dia Fathu Makkah itu kan, dikepung kota Mekah di malam hari oleh Rasulullah, maka tidak ada cara lain untuk selamat, bersyahadat. Nah, Nabi mengakui barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk pelataran Ka'bah aman. Ya, karena umat Islam Mekah yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah itu pada umumnya bukan ulama. Bahkan backgroundnya membenci Nabi kan. Jadi bapaknya Muawiyah ini bukan ulama. Muawiyahnya pun juga ya sudah dewasa kan. Tentu juga tidak pernah belajar agama kepada Nabi karena bapaknya kan baru masuk Islam. Makanya itu pemahaman keagamaannya tidak sekaliber dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, disinilah Muawiyah itu ya boleh dikatakan muasarah dengan Abu Sufyan. Khalid bin Walid. Cuma Khalid bin Walid ini selalu mendempel kepada Nabi. Sedangkan Muawiyah itu lebih banyak di Syria. Syria itu ya waktu itu ya di Syria. Syria sekarang ini ya. Nah, terus jarang ketemu dengan Rasulullah. Bapaknya mungkin juga sering ketemu, tapi dalam kapasitasnya sebagai musuhnya kan. Belakangan last minute-nya baru ketemu. Sedangkan Khalid bin Walid ini begitu masuk Islam, maka nempel dengan Nabi. Jadi pengetahuannya juga banyak. Ya. Cuman juga punya karakter agak unik nih. Abu Sufyan itu, maaf kalau saya sebutkan, ada hadisnya yang menyampaikan bahwa Khalid bin Walid ini tokoh kritis ya. Tokoh kritis, termasuk kritisnya itu juga pelit. Nah, memberikan uang belanja kepada istrinya. Jadi ada hadisnya tuh, istrinya Khalid bin Walid itu melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu pelit banget. Tapi satu saat saya ambil uang di sakunya, boleh nggak? Nah, itu jadi wacana itu. Ya, sepanjang itu tidak melampaui batas untuk keperluan hidup anakmu dan engkau sendiri, itu wajar. Itu bukan mencuri, mengambil uang di kantong baju suami untuk keperluan hidupnya anak dan diri. Anda kan sah sebagai istri, itu nggak apa-apa. Nah, Umar juga punya cerita-cerita keluarga ya. Tapi hebatnya hadis itu kan mengungkap semuanya tuh. Misalnya Umar itu dengan istrinya itu juga termasuk melarang istrinya ke ruang publik. Wah, udah nggak usah sholat Jumat, nggak usah sholat berjamaah kan.
Kenapa Ya, tuh? salat jamaah itu kan laki-laki aja, perempuan di rumah. Tapi enak aja, masa cuma kamu mau dapat pahala 27? Kan kalau kita sholat di masjid, pahalanya 27 kan? Kalau di rumah Masa kamu sendiri yang mau dapat pahala? Aku juga pingin dong ke pahala yang banyak. Ya udah, mungkin juga ada dalilnya Umar bahwa perempuan sholatnya di rumah. Jadi satu subuh, wah ini orang ini nggak mau dengar saya nih. Nah, jadi Umar itu, wah udah mah nggak usah ke masjid, nanti ada masalah. Itu mungkin ada hikmahnya kenapa Nabi melarang perempuan ke masjid pada saat itu.